teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldo Junaidi Febri, mahasiswa BINUS Online Learning jurusan Computer Science dengan NIM 24019987724. Kali ini mengajak teman-teman untuk mengenal apa yang dimaksud dengan model konteks protokol. Untuk sesi pembelajaran kali ini dibagi tiga, yaitu Introduction to MCP atau pengenalan pada MCP, yang kedua arsitektur pada MCP, yang ketiga adalah implementasi pada MCP. Introduction pada MCP. Model konteks protokol atau MCP merupakan sebuah protokol yang berarti merupakan sebuah standar untuk memfasilitasi integrasi large language model dengan aplikasi Anda. Sebelum kita bahas lebih dalam, bagaimana sejarah dari MCP? MCP dikembangkan oleh Anthropic, dikembangkan untuk menolong AI model agar dapat langsung berinteraksi dengan aplikasi. MCP diumumkan sebagai protokol terbuka pada November 2024. Keuntungannya apa menggunakan MCP? Yaitu yang pertama, sudah terdapat integrasi yang siap sedia digunakan kepada LLM Anda. Maksudnya apa integrasi siap sedia? Yaitu MCP server sendiri itu sudah banyak tersedia yang dapat diklon di GitHub atau tempat lainnya yang langsung kita gunakan pada LLM kita. Yang kedua, MCP fleksibel terhadap provider dari LLM Anda. Yang ketiga, MCP merupakan best practice terhadap keamanan data dan infrastruktur Anda. Untuk mendukung keuntungan tersebut, kita dapat menggunakan perbandingan MCP. Yang paling kiri merupakan LLM doang, yang tengah-tengah merupakan LLM dengan tools, dan yang terakhir merupakan LLM dengan MCP. LLM sendiri tidak dapat melakukan interaksi dengan aplikasi kita. Contoh, apakah LLM seperti ChatGPT, atau Claude, atau Gemini dapat melakukan insert ke database kita? Contoh, tambahkan data user ini dong ke dalam database, otomatis tidak. Oleh karena itu, hadirlah sebuah tools. LLM dengan tools. Tools 1, tools 2 itu merupakan tools yang tersedia untuk koneksi dengan LLM, dapat melakukan aksi ke aplikasi kita. Sebagai contoh, penggunaan LangChain misalnya. Kita dapat menggunakan LLM untuk melakukan aksi di luar LLM-nya. Nah, tapi penggunaan tools ini seperti merekat sebuah fitur ke LLM. Jadi apabila ada 10 tools, ibaratnya kita perlu maintenance 10 tools ibaratnya. Jadi kita merekatkan masing-masing tools 1 hingga tools 10 ke LLM kita. Dengan menggunakan MCP, seluruh layanan kita terpusat melalui MCP kita, MCP server kita. Jadi misalkan kita ada dua layanan ya, service, misalnya service 1 dan service 2, maka terpusat pada satu MCP server. Apakah satu MCP terbatas pada service tertentu? Tidak. MCP bisa menggunakan berbagai macam service, terhubung ke berbagai macam service. Sebagai contoh, misalnya service 1 itu API, service 2 mungkin langsung ke database ya. Jadi LLM, di sini contohnya Claude sebagai MCP client, dapat terhubung ke aplikasi Anda melalui satu pintu, yaitu MCP server. Kita masuk ke MCP arsitektur. Dengan adanya resource, maka MCP nge-expose data yang berasal dari server kita kepada LLM. Seperti contoh, data itu bisa berbentuk file content, database record, API response, live system data, dan lainnya. Setiap resource yang kita berikan di server kita itu di-identify dengan unique URL dan bisa mengandung dua tipe data, yaitu text atau binary data. Selanjutnya ada tools. Dengan adanya tools pada MCP, maka LLM dapat melakukan aksi pada server kita. Sebagai contoh, tambahkan user A ke dalam database, maka dapat dilakukan. Apa 3 poin utama dari penggunaan tools pada MCP? Yang pertama, discovery. Dengan menggunakan MCP tools, maka user dapat melihat melalui MCP kliennya ya, tools apa aja yang tersedia melalui MCP kita. Yang kedua, invocation. Dengan adanya MCP tools, maka LLM dapat memanggil fungsi tersebut. Yang ketiga, flexibility. Kenapa fleksibel? Karena seluruh tools itu didefinisikan oleh developernya. Jadi kita bisa benar-benar menyesuaikan kebutuhan kita, tidak terbatas. Ini ada contoh arsitektur MCP dari websitenya langsung model konteks protokol. MCP client di sini contoh Claude ya, itu terhubung kepada 3 MCP server, yaitu MCP server A, MCP server B, dan MCP server C. MCP protokol itu merupakan hubungan antara MCP client dan MCP server. Nah, selanjutnya di sini MCP server A memiliki resource local data source A, MCP server B memiliki resource local data source B, dan MCP server C memiliki resource web API, yaitu sebuah remote service kecil ke internet. Dapat kita lihat di sini panahnya dua arah ya. Maksudnya sini apa? Berarti dari MCP client bisa ke MCP server, dan MCP server bisa melakukan aksi ke resource kita. Bagaimana implementasi dari MCP?
Nah, kita lanjut ke contoh penerapan dari MCP. Perusahaan menginginkan kita untuk mengembangkan MCP agar service perusahaan kita terintegrasi dengan LLM. Dalam hal ini contohnya menggunakan cloud ya. Jadi apa yang perusahaan lakukan untuk tahap awal ini? Yaitu menganalisa data bank soal yang berstatus kredit dan melakukan publish. Jadi kita pengen menggunakan LLM untuk hal itu ceritanya. Tetapi ada batas tertentu. Pertama, perusahaan menggunakan service dalam bentuk REST API dan authentication menggunakan session. Salah satu konsep dari MCP Tools itu flexibility, jadi hal ini tidak menjadi masalah. Berikut desain skemanya, MCP client terhubung ke MCP server melalui MCP pada konteks protokol, lalu MCP server terhubung ke perusahaan service. Sebelum masuk ke demo, ada requirement yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahasa pemrograman yang digunakan merupakan TypeScript, menurut versi 16 sesuai dengan dokumentasinya. Dependencies-nya yang paling wajib pertama yaitu model konteks protokol slash SDK dan ZOP. Kenapa menggunakan ZOP? ZOP untuk memvalidasi hasil dari LLM. Jadi ketika LLM melakukan aksi ke MCP server, maka itu divalidasi melalui ZOP. Yang kedua, ada install Axios, Axios Feature Support, dan Tough Cookie. Hal ini dilakukan karena tadi sifat dari perusahaan. Perusahaan masih menyimpan authentication-nya melalui session. Jadi authentication-nya akan kita simpan dalam cookie jar. Selanjutnya untuk membantu kemudahan pengembangan, kita menginstal types dari Node dan menginstal TypeScript sendiri. Mari kita mulai demonya. Dalam kasus ini, kita ingin mensimulasikan admin login, yaitu contoh di sini post request ke slash admin slash login dengan usernya password ini. Selanjutnya, setelah berhasil login, kita bangga mengambil soal created. Apabila ada soal yang ingin kita publish, selanjutnya kita memanggil endpoint soal publish slash soal ID dengan metode put. Oke, mari kita mulai demonya. Nanti akan terlampir dua file yang saya berikan. Ini merupakan package JSON dan config-nya. Untuk configuration-nya sudah sesuai dengan dokumentasi yang diberikan oleh website model konteks protokol. Kita tinggal panggil npm install. Nah, setelah teman-teman berhasil npm install, teman-teman bisa membuka sebuah folder source. Saya beri nama misalnya Biometrics. Mari kita mulai. Yang pertama kali kita import adalah sebuah tough cookie. Tough cookie digunakan untuk menyimpan cookie session kita nanti. Selanjutnya kita juga mengimport Axios, client yang kita gunakan untuk request ke REST API service kita. Untuk menggunakan Axios dengan tough cookie, maka selanjutnya kita mengimport sebuah function wrapper dari Axios Cookie Jar Support. Selanjutnya kita membuat sebuah variable cookie jar dan sebuah variable client. Dalam hal ini, kita memasukkan option with credential sama dengan true. Selanjutnya kita akan mensimulasikan seolah-olah pengguna login terlebih dahulu sebelum MCP server dapat berjalan. Kita membuat sebuah function bernama login and use session. Dikarenakan function bersifat asinkronus, maka kita memasukkan try and catch block. Dalam hal ini, jangan menggunakan console.log karena dapat menyebabkan error pada MCP. Selanjutnya, klien kita melakukan request ke endpoint backend kita atau service kita untuk login. Dalam hal ini, metodenya adalah post dengan body berupa username dan password. Akun yang digunakan pada demo ini merupakan akun dummy. Selanjutnya, kita membuat variabel untuk MCP server kita dengan mengimportnya dari model konteks protokol SDK. Kita memberikan nama dan versinya. Dalam hal ini namanya adalah MCP JPNS dan version 1.0.0. Server selanjutnya diberikan resource atau tool. Dalam hal ini, contoh memberikan resource-nya adalah kita memberikan sebuah resource dengan nama Created Question for Review yang memiliki URL http localhost 3000 soal/all dengan query page sama dengan 1 atau disingkat P dan Q merupakan created sesuai dengan swagger dari service kita.
Misalnya kita memberikan function untuk tindak lanjutnya yang menerima argumen URL. Function ini harus mereturn sebuah objek dengan key content. Dalam ini dia mereturn dua buah data yaitu URL dan text. Untuk mendapatkan datanya, maka selanjutnya kita menggunakan library client kita tadi untuk melakukan request ke URL-nya. Setelah berhasil, maka kita merubahnya dalam bentuk teks. Ingat, output dari MCP server adalah teks atau binary. Selanjutnya kita menambahkan tool dengan memanggil server.tool. Kita memberikan nama pada toolnya, yaitu publish question, untuk mempublish pertanyaan yang telah kita review. Di sini ada hal penting yaitu description. Di sini kita memberikan konteks pada tools kita. Dalam hal ini publish question, yang berarti publish pertanyaan yang dipilih oleh user atau pengguna. Dikarenakan tool menerima input, maka selanjutnya kita memberikan sebuah validasi skema dalam bentuk sort. Untuk membersihkan waktu, maka kita telah mempaste sort yang telah disiapkan sebelumnya. Yang paling penting di sini adalah sebuah function bernama describe. Di sini setiap variabel atau setiap properti diberi konteks seperti soal ID merupakan ID yang dipilih, soal pendek merupakan soal pendek yang dipilih, pembahasan merupakan pembahasan dari soal yang dipilih. Selanjutnya kita memberikan function lanjutan atau tools kita. Di sini dia menerima data. Data di sini merupakan data yang telah tervalidasi dan sesuai dengan skema ZOP. Di sini kita memanggil service endpoint kita untuk melakukan put request. Untuk mempersingkat waktu, kode telah dipaste, di mana kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, menggunakan klien untuk melakukan request ke server kita atau service kita. Dalam hal ini, kita me-wrap subcoding kita dengan try and catch. Setelah mendefinisikan resource and tools, selanjutnya kita ingin memanggil function-function tadi. Hal yang pertama kita lakukan sebelum MCP server berjalan adalah memastikan memanggil login dan menggunakan session kita tadi. Jadi kita memanggilnya menggunakan then. Setelah berhasil login, maka selanjutnya kita dapat memulai MCP server kita. Terlebih dahulu kita harus mendefinisikan transport apa yang digunakan untuk MCP server kita. Di sini server connect menerima sebuah argumen yaitu transport. File tersebut selanjutnya kita compile dari TypeScript menjadi JavaScript. Ikut contoh JavaScript yang telah jadi, selanjutnya kita akan menggunakan Cloud client kita untuk menghubungkan MCP server kita. Kita akan membuka tab config developer, selanjutnya kita akan buka file config-nya menggunakan text editor. Nah, ini kita menambahkan MCP server kita, yaitu jadi PNS, comments and node dengan memanggil file kita main.js. Sama ini karena menggunakan Windows, maka file PNS seperti itu. Setelah menambahkan file tersebut, kita harus keluar sepenuhnya dari Cloud kita, exit, setelah itu membuka kembali. Apabila Cloud telah terhubung, maka kita akan melihat di tools akan memiliki jadi PNS dan di resource kita memiliki jadi PNS. Dan ini kita memanggil resource kita di sini. Resource kita tanpa memberikan prompt, maka kalau dia akan memberikan jawaban sesuai dengan konten yang kita berikan. Dalam hal ini kita tidak perlu mengunggah file kita. File tersebut berasal dari resource kita, yang mana juga bersumber dari backend atau API kita. Di sini dia juga memberikan analisa singkat terhadap data-data kita, seperti bagaimana label yang diterapkan pada soal-soal yang terdapat pada resource kita. Kali ini kita akan melakukan filter bagaimana kita menyuruh LLM itu untuk memberikan label dengan status aljabar. Di sini dia menemukan dengan ID 42. Misalkan ini merupakan soal dengan status aljabar yang pengen kita publish. Ingat tadi kita memiliki sebuah tools. Selanjutnya, kalau dia akan membentuk data sesuai dengan sort kita, akan muncul sebuah warning, allow. Apabila sukses, maka LLM akan memberikan jawaban bahwa soal telah berhasil dipublish. Kita dapat melihat yang diresponnya di bagian bawah bahwa satu soal telah publish. Datanya bersumber dari backend. Nah, setelah berhasil demo, kita dapat melihat bahwa Cloud selaku MCP client dapat menggunakan resource dari API kita dan dapat memberikan jawaban bersama konteks dari resource. Ini contoh implementasinya. Jadi, resource itu tadi yang merupakan bank soal yang berstatus created itu diakses melalui MCP server, dikembalikan ke LLM. Selanjutnya LLM dapat melakukan analisa. Nah, di sini saya mengambil contoh, tolong berikan saya yang memiliki value labelnya arithmetika. Kemudian LLM mengembalikan dengan ID 58.
kalau dia menawarkan apakah question ini atau soal ini mau dipublish. Nah, tadi kita kan membuat sebuah tools ya. Jika kita bilang publish it, maka dia akan mengakses tool kita. Tools kita tuh mengakibatkan interaksi ke MCP server dan ke service kita. Sehingga LLM kita dapat merubah status soal yang awalnya created menjadi publish. Jadi LLM terintegrasi dengan aplikasi kita. Tanpa membangun LLM sendiri untuk aplikasi kita. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman dapat menerapkan menggunakan konteks protokol pada aplikasi teman-teman. Jadi teman-teman jika punya aplikasi dan ingin terintegrasi dengan LLM, dapat menggunakan konteks protokol.